Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Agatha Yuliana Milogale dengan NIM 250400715 akan menjelaskan materi tentang morfologi batang. Oke guys, jadi sebelum kita ke penjelasannya, di sini saya akan memberikan sedikit tentang daftar isinya yang akan kita bahas. Yang pertama itu pendahuluan yang adanya latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Lalu yang kedua, pengertian dan fungsi batang yang diisi dengan definisi morfologi dan peran fisiologis batang. Yang ketiga, struktur dan tipe batang, bagian-bagian utama dan klasifikasi batang. Yang keempat, modifikasi batang yang diisi dengan rimpang, umbi, stolon, sulur, dan duri. Yang kelima, batang sebagai identifikasi spesies yang dimana diisi dengan karakter morfologi sebagai pembeda antar spesies pohon. Yang keenam, adaptasi dan faktor lingkungan yang dimana diisi oleh variasi morfologi dan pengaruh faktor lingkungan. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran itu yang mencangkum tentang rangkuman hasil kajian dan rekomendasi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, Indonesia itu 4.000 sampai 5.000 jenis pohon flora Malaysia. Dendrologi merupakan ilmu mempelajari tumbuhan berkayu. Batang itu sebagai penopang, transportasi, dan penyimpanan nutrisi. Yang kelima, morfologi batang itu penting dalam kehutanan dan identifikasi spesies. Rumusan masalah, yang pertama, konsep morfologi batang dalam dendrologi. Kedua, karakter morfologi sebagai pembeda spesies. Ketiga, variasi bentuk, struktur, dan percabangan, dan adaptasi. Yang keempat, hubungan morfologi batang dan fungsi fisiologis. Yang kelima, modifikasi batang tumbuhan berkayu. Yang keenam, pengaruh faktor lingkungan terhadap morfologi batang. Tujuan penulisan, yang pertama, menganalisis konsep morfologi batang dalam dendrologi. Yang kedua, mengidentifikasi karakter pembeda antar spesies. Yang ketiga, mengkaji variasi bentuk dan pola percabangan. Yang keempat, menjelaskan hubungan morfologi fungsi fisiologis. Yang kelima, menganalisis bentuk modifikasi batang. Dan yang terakhir, mengevaluasi pengaruh faktor lingkungan. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Laurencia Manehat dengan NIM akhiran 63. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian morfologi batang dan juga fungsi dan juga struktur dan tipe-tipenya. Yang pertama yaitu pengertian morfologi batang. Morfologi batang adalah ilmu botani yang mempelajari tentang struktur luar batang yang dapat diamati secara langsung tanpa mikroskop. Jadi morfologi batang ini mencakup beberapa seperti bentuk dan ukuran, warna dan permukaan, pola percabangan, dan arah pertumbuhan. Nah, dalam dendrologi, morfologi batang berperan penting saat organ generatif seperti bunga dan buah tidak tersedia. Yang berikut yaitu batang tumbuhan fototropisme positif seperti cahaya dan geotropisme negatif melawan gravitasi. Yang berikutnya yaitu fungsi batang, yaitu yang pertama mekanik atau sebagai penopang. Batang berfungsi sebagai penyangga utama tumbuhan supaya dapat bisa berdiri tegak. Yang pertama yaitu menopang daun agar mendapat cahaya matahari maksimal. Yang kedua menopang bunga dan buah supaya tidak jatuh. Yang ketiga, semakin besar batang biasanya semakin kuat, contohnya seperti pohon. Yang kedua yaitu transportasi. Batang berperan sebagai jalur pengangkut zat penting melalui dua jaringan. Yang pertama, siklem, yaitu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang kedua yaitu floem, mengangkut hasil fotosintesis atau makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi batang itu seperti jalan raya bagi nutrisi dalam tumbuhan. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Nah, batang bisa menyimpan cadangan makanan misalnya tebu, gula, kentang, pati. Yang keempat yaitu reproduksi vegetatif. Batang bisa membantu berkembang biak tanpa biji seperti stolon atau geragi, rimpang, dan umbi batang. Yang kelima yaitu fotosintesis. Pada beberapa tumbuhan, contohnya seperti tumbuhan kaktus, batang bisa menggantikan fungsi daun untuk fotosintesis. Yang berikutnya yaitu struktur morfologi batang. Yang pertama yaitu buku atau yang disebut dengan nodus. Nah, buku ini terletak
titik meletaknya daun, cabang, atau tunas. Yang kedua yaitu ruas atau internodus. Nah, bagian antara dua buku panjang dan bervariasi. Yang ketiga yaitu kuncup atau yang disebut dengan gema. Calon cabang daun atau bunga, atau yang disebut dengan terminal atau lateral. Yang terakhir yaitu kulit atau yang disebut dengan bark. Lapisan terluar melindungi dari hama dan iklim. Yang terakhir yaitu tipe-tipe batang. Yang pertama, berdasarkan konsistensi, yaitu berkayu atau lignosus, keras kuat pohon hutan tropis. Yang kedua, basa atau herbaceus, lunak berair, tumbuhan semusim. Yang kedua, berdasarkan arah tumbuhan. Yang pertama yaitu tegak atau yang disebut dengan erectus. Yang kedua, merenduk atau disebut decumbes. Yang ketiga, menjalar atau disebut dengan repens. Yang terakhir yaitu memanjat atau yang disebut dengan skandes. Yang terakhir yaitu berdasarkan percabangan. Nah, monopodial atau yang disebut terletak pada batang utama dominan, tumbuh terus, dan terakhir simpodial dilanjutkan oleh cabang samping. Yang berikutnya adalah modifikasi batang, yaitu bentuk adaptasi khusus tumbuhan berkayu terhadap tekanan lingkungan. Yang pertama, rimpang atau rizoma. Tumbuhan horizontal di dalam tanah menyimpan makanan dan reproduksi vegetatif. Contohnya bisa dilihat pada jahe dan kunyit. Yang kedua, umbi batang atau tuber. Batang membesar sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya bisa dilihat pada kentang. Yang ketiga, stolon atau geragi. Menjalar di atas permukaan tanah, membentuk individu baru. Contohnya bisa dilihat pada stroberi. Yang keempat, sulur atau tendler. Alat pembelit untuk membantu tumbuhan memanjat. Contohnya bisa dilihat pada anggur dan markisa. Yang berikutnya adalah duri batang atau spina. Alat perlindungan dari herbivora dan gangguan luar. Contohnya bisa dilihat pada akasia dan mawar. Oke, pembahasan yang bab ketiga adalah batang sebagai identifikasi spesies. Morfologi batang adalah sidik jari alami yang membantu ahli dendrologi mengenali spesies, terutama saat bunga dan daun tidak tersedia. Parameter yang diamati itu yang pertama diameter dan tinggi batang, yang kedua tekstur dan warna kulit, yang ketiga pola percabangan, yang keempat struktur tambahan, duri, lentisel, banir. Adapun beberapa perbandingan antar spesies. Yang pertama, spesies dari jati atau Tectona grandis, itu teksturnya beralur dalam, warnanya coklat keabu-abuan, ciri khasnya alur vertikal dalam. Spesies mahoni atau Swietenia macropolilla itu teksturnya halus, warna coklat kemerahan, ciri khas batang lurus tegak. Spesies meranti atau Sorea spp, teksturnya bersisik, warna abu-abu kecoklatan, ciri khasnya itu banir besar. Dan spesies yang terakhir Acacia atau Acacia spp, itu teksturnya kasar, retak, warna coklat gelap, ciri khas duri pada batang. Yang berikut adaptasi dan faktor lingkungan. Yang pertama, curah hujan. Tropis basah seperti batang besar dan kulit tebal, daerah kering seperti batang sukulen dan simpanan air. Yang kedua, intensitas cahaya. Hutan lebat seperti batang lurus tinggi, daerah terbuka seperti percabangan horizontal lebar. Yang ketiga, jenis tanah. Tanah subur seperti batang cepat tumbuh, tanah miskin hara seperti batangnya kecil. Yang keempat, angin dan gangguan. Angin kencang seperti mempengaruhi arah tumbuh, kebakaran seperti bekas luka pada kulit batang. Yang kelima, faktor genetik menentukan pola dasar pertumbuhan dan bentuk batang pada setiap spesies tumbuhan. Yang terakhir, faktor fisiologis. Hormon auxin dan gibberellin mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan batang. Perkenalkan, nama saya Antonius Leo Fernandes dengan NIM 2504070071 dari kelas Kehutanan 1. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan. Yang pertama, batang memiliki peran vital sebagai penopang, jalur transportasi air dan nutrisi, dan tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua, karakter morfologi batang atau bentuk, ukuran, tekstur, warna, dan percabangan memiliki parameter utama
identifikasi spesies pohon. Yang ketiga, variasi morfologi batang mencerminkan strategi adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan yang beragam. Yang keempat, faktor genetik, lingkungan, fisiologis, ekologis, dan antropogenik bersama mempengaruhi bentuk dan perkembangan batang. Dan yang kelima, kajian morfologi batang mendukung identifikasi spesies, pemahaman ekologi hutan, dan konservasi keanekaragaman hayati. Terima kasih.